Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, senasib seperjuangan, seiman setakwa, sebangsa setanah air. Salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam seduluran sak lawas-lawas. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan, dan kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, dan jangan sampai kita memutus tali silaturahim, jangan sampai kita memutus rahmat Allah. Dan marilah kita semuanya, saudara-saudaraku, saling mengasihi, saling menyayangi, agar kita semuanya juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita sampai ke ridho Allah, karena kita yang dicari adalah ridho Allah ya. Karena kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah apapun hajatnya akan terkabul insya Allah. Saudaraku, malam hari ini berjumpa lagi dengan saya seperti biasa dalam rangka ngecaprak bareng-bareng, didabrus bareng-bareng, seperti itu ya. Mudah-mudahan dari ngecapraknya, obrolannya, gedabrusnya ada walaupun sedikit yang bisa diambil manfaatnya. Allahumma amin. Seperti itu. Masih seputar lika-liku akhir zaman, masih seputar pembahasan Satrio Piningit, pembahasan Imam Mahdi, pembahasan hari kiamat, seputar itu saja ya, untuk channel Guru Ridwan ini ya. Bagi kalian yang suka amalan, yang suka wirid, barangkali sedang mencari hizib atau asma untuk diwiridkan, silahkan bisa hadir atau bisa masuk ke channel saya yang satunya, yaitu channel Gus Ridwan FH ya, namanya keren saudaraku. Itu yang memberi nama bukan saya ya, mungkin itu bentuk penghormatan salah satu santri yang ada di majelis saya, seperti itu ya. Nah, ya pokoknya kalau kita memang carinya adalah informasinya, ya apapun itu nama channelnya ya, itu nama channel, bukan nama panggilan saya ya. Kalau panggilan saya Ridwan, nah gitu saja. Oke saudaraku, semakin lama semakin banyak orang yang membahas Satrio Piningit. Bahkan tidak hanya membahas, namun banyak sekali orang yang menanti Satrio Piningit. Kenapa? Karena bahasa itu lahir diawali dari sebuah serat, sebuah tulisan, sebuah kitab bahasa kerennya, yaitu kitab atau serat-serat kuno yang bersumber dari Prabu Jayabaya dan juga Prabu Siliwangi ya. Kemudian banyak karya-karya yang menyampaikan tentang wangsitnya, atau yang dikenal di masyarakat adalah ramalan
Jadi itu bahasa mudahnya ramalan, tapi mohon maaf bukan ramalan seperti peramal-peramal di era sekarang, yaitu meramalkan besok kamu nasibnya seperti ini. Tidak seperti itu. Artinya sebetulnya di sini lebih ke arah sasmita, saudaraku. Hanya saja kalau di Jawa itu beredarnya adalah bahasa ramalan. Karena apa? Karena menyampaikan sesuatu yang akan datang, bukan menyampaikan yang sedang dialami atau yang kemarin sudah dialami, tapi yang akan datang, yaitu salah satunya tentang pemuda ya, atau budak kalau di dalam Wangsit Siliwangi, budak angon seperti itu ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya bocah angon. Kalau di Sunda mungkin budak angon seperti itu ya. Nah, namun bahasa itu yang disampaikan mulai dari ciri-ciri wajahnya, ciri-ciri fisik intinya ya, ciri-ciri fisiknya, bahkan sifatnya ya, bahkan juga di situ disampaikan bahwa kesatria itu adalah sosok yang luar biasa yang akan membawa peradaban baru ya, atau membawa zaman Kalabendu ke zaman Kalasubha. Nah, makanya banyak orang yang menanti, karena semua orang pengennya ya hidup bahagia, tenang, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberi Tuhannya, kan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya ketika orang kok membahas Sadurupiningit. Nah, andai kata ada orang yang ngomong atau menyampaikan bahwa itu hanyalah karangan, itu hanyalah dongeng, itu hanyalah cerita dan lain sebagainya, ya juga tidak masalah. Yang penting intinya ada pesan moralnya atau ada nilai luhurnya ya. Nilai pendidikan luhur ya, ada nilai pendidikannya seperti itu. Dan juga inti daripada cerita ini, saya katakan cerita kayak gitu saja ya, karena belum bertemu secara zahir, maka saya katakan cerita ya. Namun cerita ini bukan cerita yang biasa saja, namun cerita yang luar biasa. Karena ada tokoh, yang mana tokoh itu memiliki peran yang sangat utama, akan membawa peradaban baru, bahkan akan membuat mercusuar dunia, kayak gitulah ya. Ada kisahnya seperti itu kan, ceritanya seperti itu, mercusuar dunia. Ya paling tidak ada penyampaian yang mana di situ bahwa pejuang itu atau satria itu ya, akan membuat atau menata ulang tatanan-tatanan yang sudah rusak. Moral-moral manusia yang sudah bejat nanti akan ditata ulang. Nah, kan dari bahasa itu sangat menarik bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang atau hidup di zaman Kalabendu ini. Ya, orang yang hidup di zaman Kalabendu itu adalah orang yang melihat huru-hara yang banyak, kejadian-kejadian alam yang luar biasa, bahkan ada kejadian-kejadian yang seperti contohnya ya moral manusia bejat, wolak-walik keng zaman ya, sampai digambarkan oleh Prabu Jayabaya bahwa zaman ini adalah zaman Kalabendu yang banyak kerusakan. Namun kerusakan ini nanti akan dihalau
akan dibetulkan kembali, ditata ulang oleh sang satria yang biasa disebut Satria Piningit. Kenapa kok Satria Piningit? Karena penyebutan ini adalah penyebutan untuk masa yang akan datang. Kalau sekarang sudah datang, ya berarti tinggal kapan satria itu muncul, yang tadinya disebut Satria Piningit. Kalau sudah muncul berarti sudah tidak piningit lagi karena sudah muncul. Selama belum muncul ya masih piningit. Itu karena piningit itu disembunyikan atau dirahasiakan. Seperti itu. Nah, inilah alasan kenapa banyak orang yang membahas tentang Satria Piningit. Ya intinya walaupun dikatakan dongeng ataupun cerita, yang jelas yang penting ada makna ya, ada maknanya atau ada pesan moralnya, seperti itu saja. Nah, pesan moralnya apa? Banyak banget saudaraku. Makanya saya akan terus membahas tentang Satria Piningit. Nanti mulai dari sifat-sifat, mulai cara-cara. Lah emang tahu, emang pernah ketemu. Jadi gini saudaraku, orang itu ngerti atau tahu itu belum tentu karena ketemu, ya kan? Contohnya, saya orang yang belum pernah ketemu Rasulullah, namun kenapa menyampaikan pesan Rasulullah seperti ini? Ya karena ada hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh ABCD ya, dari sahabat ini dan lain sebagainya. Nah, jadi mengerti atau tahu belum tentu karena ketemu. Kira-kira paham apa enggak apa yang saya maksud seperti itu? Ya kalau nggak paham ya nggak masalah, karena memang saya kalau ngomong, kalau ngonten kayak gini tuh kadang-kadang, bahkan tidak kadang-kadang, bahkan sering ya, penyampaiannya itu berputar-putar. Iya. Tapi tetap mudah-mudahan ya bermanfaat. Itu harapan saya ya saudara ya. Untuk kali ini saya hanya membahas itu saja, ya, bukan membahas tentang sifat dan ciri-cirinya. Namun kenapa sih semakin banyak orang yang membahas Satria Piningit? Kenapa sih orang Nusantara semakin gencar dalam pembahasan Satria Piningit? Karena memang Satria Piningit itu juga berawal dari serat kuno, ya. Tapi serat-serat kuno itu sering dirasa ada kenyataannya, ya. Termasuk wolak-walik ke zaman ini, ya kan, memang sekarang ternyata memang sudah sampai ke zaman wolak-walik. Berarti kan apa yang disampaikan oleh Prabu Jayabaya bahwa akan datang sebuah zaman yang mana zaman itu wolak-walik, yang dulunya gudel manut kebo sekarang jadi kebo manut gudel, ya. Bahkan sekarang sudah dikasih tanda dengan hewan pun juga akhlaknya kurang. Maksudnya kalau dulu kalau kucing, ya, kalau buang kotoran itu tidak sembarangan, intinya ya, dilubangi kemudian diuruk, ditutup. Sekarang enggak, di mana saja kucing membuang kotoran itu. Jadi sudah digambarkan dari makhluk-makhluk atau kewan itu, dan manusia pun ternyata sudah banyak yang rusak. Ini namanya dikatakan zaman kala bendu, ini zaman kerusakan saudaraku. Atau ada yang bilang zaman edan. Zaman edan, orang harus mengimbangi, ya, makanya ada kata-kata orang edan orang keduman. Itu maksudnya ya nek orang ngimbangi ora keduman. Jadi itu harus bisa ngimbangi. Nah, itu sulitnya hidup di zaman sekarang. Misal tidak mau bohong ya, tapi harus ngimbangi.
kalau disampaikan secara langsung semuanya, nanti malah kejadiannya jadi seperti ini. Nah, akhirnya juga berbohong, tapi kan tujuannya nanti untuk kebaikan. Nah, itu. Nah, kalau tanya hukumnya apa? Ya besok pembahasannya harus beda. Untuk malam pertemuan kali ini saya hanya membahas kenapa sih banyak yang menyebut, menceritakan, membahas tentang Satrio Piningit atau kemunculan Satrio Piningit dan Ratu Adil seperti itu. Ya, karena itu tadi ada hal yang menarik, ada tujuan yang sangat luar biasa seperti itu. Insya Allah tidak ada salahnya kalau kita bercerita tentang Satrio Piningit, ya, insya Allah. Tapi kalau bagi kalian semuanya yang merasa ini hanya bohong-bohongan, nanti malah dosa, ya, karena saya juga membaca komen-komennya orang-orang. Namun menurut saya itu komen-komen orang-orang yang banyak penyakit hatinya kayak gitu. Menurut saya hanya komennya salah-salah, ya. Kadang-kadang merasa dirinya baik kemudian menjelek-jelekan orang lain, atau merasa pede bahwa dirinya itu orang yang lebih tahu atau lebih alim, bahkan mungkin lebih dekat dengan Tuhannya seperti itu, kemudian tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, atau lebih dikenal dengan sebutan sombong. Nah, itulah. Jadi pokoknya semuanya kembali kepada diri masing-masing, ya saudaraku. Nah, untuk kali ini saya ngecapraknya hanya tentang kenapa sih manusia semakin kesini kok semakin banyak yang membahas tentang Satrio Piningit seperti itu. Ya karena ada harapan untuk adanya perubahan zaman, tapi perubahan yang baik, ya. Zaman keemasan, ya, zaman yang menggembirakan. Kalau sekarang kan zaman kala bendu, ya, yang namanya bendu berarti kan ya bisa diartikan sebuah bencana, sebuah siksaan, atau juga bisa disebut cobaan kayak gitu, ya. Oke saudaraku, terima kasih yang sudah nonton. Walaupun ini ya mungkin tidak ada manfaatnya, ya, tapi tetap saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan menghibur dan mudah-mudahan ada ilmunya atau ada kemanfaatannya. Tapi kalau tidak ada, ya mudah-mudahan menghibur. Kalau tidak menghibur, ya tidak masalah, dan saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video kali ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.